Edward pun mengajak Eliza untuk pergi dari sana saat itu juga. We can leave now. But I can't. Because you are sane and I am not. I'm not saying I'm madly in love with you. Halo semuanya, apa kabar kalian? Perkenalkan, saya Mamat, orang yang akan mengisi suara di video kali ini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin memberikan peringatan karena akan ada kisah ini membawa kita kembali ke tahun 1899, berlatar di sebuah rumah sakit jiwa terpencil bernama Stonehurst Asylum. Ceritanya mengikuti perjalanan seorang dokter jiwa muda yang berambisi untuk memperdalam keahlian klinisnya dengan merawat para pasien gangguan jiwa di sana. Namun setibanya di lokasi, ia merasakan ada sesuatu yang sangat janggal. Para dokter dan staf medis menunjukkan perilaku yang eksentrik, dan serangkaian peristiwa aneh mulai terjadi di institusi tersebut. Misteri apa yang sebenarnya menyelimuti tempat itu? Mari kita dengarkan bersama-sama. Adegan pembuka berlatar di sebuah auditorium perkuliahan pada tahun 1899. Seorang profesor psikiatri sedang menggelar sebuah demonstrasi medis di hadapan para mahasiswanya. Sebagai objek studi kasus dihadirkan seorang pasien wanita berusia 35 tahun dengan kecantikan yang luar biasa. Namun sayangnya ia didiagnosis menderita histeria kronis, sebuah kondisi gangguan jiwa. Profesor menjelaskan bahwa setiap kali pasien ini merasakan tekanan emosional atau amarah, tubuhnya akan bereaksi dengan kejang-kejang hebat. Help me. Note the clenched fists, the arched back. Seorang mahasiswa lantas bertanya mengapa pasien tersebut bersikeras bahwa dirinya memang tidak gila. Sang profesor menjawab dengan sebuah analogi dingin. Itu sama halnya dengan seorang kriminal yang dengan teguh meyakini dirinya tidak bersalah. Selanjutnya, fokus cerita beralih pada seorang dokter muda lulusan Oxford yang bernama Edward Newgate. Setelah tersesat di tengah perjalanan, ia beruntung bisa menumpang sebuah kereta kuda yang melintas. Tujuannya adalah sebuah tempat terpencil bernama Rumah Sakit Jiwa Stonehurst, di mana ia bermaksud untuk menyelesaikan masa residensinya sebagai seorang psikiater. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, ia tiba di depan gerbang megah Stonehurst Asylum. Seorang kepala pelayan yang berpenampilan sangar bernama Finn membukakan gerbang dan mengizinkannya masuk. Ternyata Stonehurst Asylum berlokasi jauh di dalam hutan, terisolasi dari dunia luar dan menampung sekitar 200 pasien. Beberapa dari pasien tersebut bahkan berasal dari kalangan aristokrat dan keluarga kerajaan Eropa. Edward diminta untuk menunggu di sebuah ruangan yang dipenuhi dengan berbagai macam artefak dan koleksi yang aneh. Tak lama kemudian ia disambut oleh sosok yang memperkenalkan diri sebagai pimpinan institut tersebut, Dr. Silas Lamb. Sebuah kejanggalan pertama pun muncul. Edward menyatakan bahwa ia telah mengirim surat pemberitahuan kedatangan sebelumnya. Namun, Finn dengan tegas menyangkal pernah menerima surat tersebut. Kepada Dr. Lamb, Edward mengungkapkan antusiasmenya untuk terlibat langsung dalam perawatan pasien. Ia memiliki ketertarikan yang mendalam terhadap kompleksitas pikiran manusia yang terganggu. Dr. Lamb dengan senang hati kemudian mengajaknya berkeliling untuk melihat-lihat fasilitas Stonehurst. Lalu Dr. Lamb menjelaskan filosofi unik yang membedakan Stonehurst dari rumah sakit jiwa lainnya. Institut ini secara eksklusif menampung pasien-pasien dari kalangan elit yang sebagian besar diasingkan oleh keluarga mereka untuk menghindari aib. Metode perawatan Dr. Lamb pun sangat tidak konvensional. Ia justru membiarkan para pasien tenggelam dalam delusi dan fantasi mereka dengan keyakinan bahwa dalam dunia khayalan itulah mereka dapat menemukan kebahagiaan sejati. Tentu saja pendekatan aneh ini langsung memantik kecurigaan di benak Edward.
Kemudian Dr. Lam menunjukkan salah satu pasien istimewanya, seorang wanita yang menderita kejang parah akibat trauma kekerasan di masa lalu. Ternyata pasien itu adalah Eliza Graves, wanita cantik dari adegan demonstrasi di awal film. Nyonya Graves menemukan ketenangan dengan bermain piano. Dr. Lam menceritakan bahwa suami Eliza adalah seorang pria kaya dengan kecenderungan seksual yang menyimpang. Puncaknya, Eliza melakukan perlawanan brutal dengan menggigit putus telinga suaminya dan menusuk matanya menggunakan sebuah sisir. Namun, Dr. Lam menambahkan bahwa akar dari masalah kejiwaan Eliza bukanlah suaminya, melainkan didikan ayahnya yang teramat keras. Untuk alasan yang tak bisa ia jelaskan, Edward merasakan dorongan kuat untuk mengenal Eliza lebih dekat. Seusai Eliza memainkan sebuah komposisi piano yang begitu menyentuh, Edward memberanikan diri untuk memuji permainannya dan memperkenalkan diri. Let me introduce myself. My name's Dr. Newgate. I know. Sosok Eliza Graves memang terasa sangat berbeda dari pasien lain. Ia memancarkan aura kecerdasan dan kewarasan yang kontras dengan lingkungan sekitarnya. Namun Eliza tampak tidak nyaman dengan pujian Edward. Saat waktu makan malam tiba, sebuah tradisi aneh lainnya terungkap. Seluruh staf medis makan bersama dengan para pasien di satu meja panjang untuk membaurkan interaksi sosial. Dalam percakapan, Edward berbagi kisah masa kecilnya yang tragis, di mana ia menjadi yatim piatu pada usia 6 tahun dan dibesarkan di sebuah panti asuhan di London. Suasana menjadi semakin ganjil ketika hidangan utama disajikan sepiring tupai goreng. Kemudian Finn mendekat untuk menuangkan minuman ke gelas Edward, namun Eliza dengan cepat mencegahnya. Dengan tatapan penuh arti, Eliza berbisik agar Edward segera melarikan diri malam itu juga. Soda water will save it. Follow me. You must leave here immediately. Menyarankannya untuk mencuri seekor kuda dan kabur. Edward yang diliputi kebingungan mencoba bertanya alasannya, namun Eliza menolak untuk memberikan jawaban. Malam harinya ketika Edward sedang merangkai kata untuk meminta maaf kepada Eliza, ia tanpa sengaja melihat sepucuk pistol tersimpan di dalam tas milik wanita itu. Perhatiannya kemudian teralihkan oleh suara-suara aneh yang berasal dari sebuah lubang ventilasi di lantai yang tampaknya terhubung ke ruang bawah tanah. Didorong oleh rasa penasaran, ia menelusuri sumber suara itu hingga ke area ruang perebusan. Suara itu semakin jelas, menuntunnya ke sebuah bagian tersembunyi di bawah lantai, di mana ia menemukan pemandangan yang mengerikan. Puluhan orang terkurung di dalam sel-sel sempit, memohon untuk dibebaskan. Edward yang masih berpikir rasional mengatakan bahwa ia perlu mendiskusikan hal itu dengan Dr. Lam terlebih dahulu. Namun para tahanan itu serempak melarangnya, memperingatkan bahwa jika Lam mengetahui keberadaan mereka, nyawa Edward dan semua orang di sana akan terancam. Tiba-tiba seorang wanita dari dalam sel memanggil nama Edward. Edward Newgate! Ia mengetahui nama itu dari surat yang Edward kirimkan, surat yang sama yang disangkal oleh Finn. Wanita itu kemudian menjelaskan kebenaran yang mengejutkan. Mereka semua adalah staf medis asli Stonehearth Asylum. Salah satu dari mereka adalah Dr. Benjamin Sall, direktur yang sah dari rumah sakit jiwa tersebut. Ternyata Lam adalah seorang pasien yang memimpin pemberontakan brutal. Ia dan pasien lainnya berhasil mengambil alih kendali setelah membius seluruh staf dengan kloral hidrat, sebuah zat adiktif kuat yang bahkan merenggut nyawa beberapa orang. Kini mereka disekap di bawah tanah, hanya diberi sedikit makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Harapan satu-satunya mereka adalah agar Edward bisa merebut kunci sel yang selalu dibawa oleh Finn. Dengan pengetahuan baru yang mengerikan ini, Edward segera menemui Eliza dan mengajaknya untuk melarikan diri bersama. Namun Eliza tetap menolak dengan pasrah berkata bahwa ia hanyalah seorang wanita gila. Edward bersikeras bahwa ia tidak akan pergi tanpanya.
Dan di tengah perdebatan mereka, Finn muncul secara tiba-tiba. What's this I see? Dengan sigap, Edward berdalih bahwa ia sedang mencari perpustakaan dan tidak sengaja tersesat. Setelah Edward pergi, Lem bertanya kepada Eliza apakah pemuda itu menaruh curiga. Eliza pun menyangkalnya. Eliza kemudian mengingatkan Lem bahwa penyamaran mereka tidak akan bertahan lama, karena pada musim semi kunjungan keluarga akan kembali dibuka. Namun, Lem dengan penuh keyakinan menenangkannya bahwa semua akan baik-baik saja. Malam berikutnya, Edward berhasil menyelundupkan makanan dan pasokan medis ke ruang bawah tanah untuk Dr. Salt dan para staf lainnya. Ia meyakinkan mereka bahwa ia percaya Eliza tidak gila dan berencana untuk menyelamatkannya juga. Karena kini ia berada di bawah pengawasan ketat, Edward menyusun strategi. Ia akan berpura-pura menjadi murid yang patuh untuk mendapatkan kepercayaan Lem sambil menunggu celah untuk melakukan perlawanan. Dr. Salt kemudian memberitahukan lokasi buku catatan kasus milik Lem yang tersembunyi di kantornya. Sementara itu, Dr. Lem mengungkapkan rencananya yang gila kepada Edward. Ia ingin membangun sebuah masyarakat utopis di dalam Stonehenge dan nantinya mengurung orang-orang waras dari dunia luar untuk memperbaiki kemanusiaan mereka. Benar-benar ide orang gila cuy dari Dr. Lem. Sebagai bagian dari pelatihannya, Lem pun menugaskan Edward untuk membersihkan sel seseorang pasien raksasa. Namun alih-alih menggunakan kekerasan, Edward justru memanggil nama pasien itu Arthur setelah membacanya di dinding. Ia memperkenalkan diri dengan sopan dan meminta izin untuk masuk ke rumahnya. Sebuah pendekatan yang secara tak terduga berhasil menenangkan dirinya. You can call me Edward. That's right, Edward. Bravo, Doctor. Setelah itu, luka yang didapat Edward saat berkelahi dengan Finn akan dirawat oleh Millie, seorang perawat gila yang terang-terangan menunjukkan ketertarikan fisik padanya. Namun Eliza datang dan mengusir Millie. Saat merawat luka Edward, Eliza menanyakan kondisi para tahanan. Edward menjawab bahwa mereka sangat menderita dan memohon agar Eliza mau membantu. Eliza menolak, mengungkapkan bahwa Dr. Salt dan stafnya dulu adalah monster yang menyiksa pasien dengan metode-metode kejam. Situasi ini membuat kita bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang lebih gila dan mana yang benar, tim Dr. Salt atau tim Dr. Lem? Kemudian Edward menunjukkan empatinya, mengaku bahwa ia memahami penderitaan mereka karena ia pun pernah mengalami siksaan di masa lalu. Ia berjanji akan membebaskan Eliza dari tempat terkutuk itu. Di ruang bawah tanah, salah seorang tahanan bernama Swanwick berhasil membongkar terali besi dan melarikan diri untuk mencari bantuan. Sementara itu, Edward berhasil menyelinap ke kantor Lem dan menemukan buku kasusnya. Tepat saat itu, Lem dan Finn masuk. Lem menyatakan bahwa ia mulai mempercayai bakat Edward sebagai seorang psikiater. Namun, Finn tetap menaruh curiga. Finn bahkan mengusulkan untuk menghabisi semua tahanan pada malam tahun baru. Lem kemudian mengetahui bahwa ada tahanan yang kabur dan segera memerintahkan pengejaran. Someone's escaped. Kedua tahanan yang berhasil keluar itu akhirnya terkepung. Salah satunya memilih untuk bunuh diri daripada kembali disiksa. Sementara Swanwick menyerah. Namun, Finn membunuhnya secara diam-diam dan berbohong bahwa ia tewas karena kecelakaan. Edward yang memeriksa mayatnya menemukan banyak luka tusuk. Ketika ia menuntut penyelidikan, Dr. Lem dengan marah membentaknya, jelas-jelas melindungi tindakan keji Finn. Di dalam buku kasus itu, Edward membaca masa lalu Lem pada tahun 1891. Ia adalah seorang dokter bedah militer yang mengalami trauma mendalam di medan perang. Sebuah insiden yang belum dijelaskan secara rinci menyebabkan ia dikirim ke rumah sakit jiwa.
Di Stonehurst, Lem terus-menerus memprotes metode penyiksaan yang diterapkan oleh Dr. Sal, yang justru membuatnya menerima siksaan yang lebih parah. Silas appears to fear very little. 9 tahun kemudian, Sal yang gagal memahami akar masalah kejiwaan Lem menyimpulkan bahwa Lem adalah pasien berbahaya yang harus dihancurkan. Kini di ruang bawah tanah, Lem mengancam Sal, memperingatkannya bahwa jika ada tahanan lain yang mencoba kabur, nasib mereka semua akan berakhir. Sal pun dengan angkuh terus memprovokasi Lem. Kemarahan Lem pun memuncak, dan ia memutuskan untuk memberikan hukuman pada Sal. Mr. Finn. Dr. Lamb. Find Dr. Newgate. Have him meet me in the surgery. Sementara itu, Edward kembali menunjukkan keahliannya dalam menenangkan seorang pasien wanita yang mengalami delusi bahwa putranya yang telah gugur di medan perang akan kembali. Dengan berpura-pura menjadi sang putra, Edward berhasil membujuk wanita itu untuk makan. Hi, Bill. Kemudian Edward meminta Millie untuk beristirahat sejenak. Eliza mengucapkan terima kasih, mengakui bahwa beban kerja Millie setara dengan 4 perawat. Edward kembali menegaskan bahwa Lem adalah seorang tirani dan para pasien pada akhirnya akan menjadi korban. Namun Eliza berpendapat bahwa kondisi mereka saat ini jauh lebih manusiawi dibandingkan saat di bawah perawatan Dr. Sal yang sering membuat Millie tak berdaya dengan dosis morfin berlebihan. Edward pun kembali mengajak Eliza dan Millie untuk melarikan diri bersamanya. Tiba-tiba, Finn datang dan memanggil Edward untuk menemui Lem di ruang bedah. Di sana, Dr. Sal telah diikat, siap menjadi kelinci percobaan untuk metode terapi baru Lem, yaitu sengatan listrik ke otak. Lem mengklaim bahwa Sal menderita delusi, dan terapi ini akan menenangkan pikirannya. Padahal ini adalah cara untuk menciptakan amnesia paksa. Edward di bawah ancaman dipaksa untuk membantu prosedur gila tersebut. Lalu malam tahun baru 1900 pun tiba. Suasana di dalam asilum menjadi liar dan kacau, dengan para pasien merayakannya secara brutal. Edward di tengah kekacauan itu berencana untuk membebaskan para tahanan. Ia tidak bisa membiarkan eksperimen keji Lem menimpa tahanan lainnya. Kepala perawat yang asli, Nyonya Pig, mengungkapkan kepada Edward bahwa ia sangat menentang metode Dr. Sal yang tidak manusiawi, namun tak berdaya untuk melawan. Ia bercerita bahwa dulu para pasien, termasuk Lem, sangat menyayanginya. Nyonya Pig masih memiliki keyakinan bahwa sisi baik Lem bisa diselamatkan. Pesta pora kaum gila pun dimulai. Edward menghampiri Eliza menyatakan keinginannya untuk berdansa dengannya. Namun ia harus menjalankan misinya terlebih dahulu. Sementara itu Eliza secara diam-diam menyelinap ke ruang bawah tanah. Edward sendiri pergi ke sel tua tempat Lem dulu dikurung, mencoba memahami dan mencari cara untuk menyembuhkannya. Di sana ia menemukan sebuah foto yang tersembunyi di balik dinding. Di lantai atas, Millie yang sedang berdansa sendiri dihampiri oleh Finn. Finn mengajaknya berdansa, dan Millie yang terbuai suasana menciumnya. Namun ciuman itu memicu reaksi aneh pada Finn. Ia menolak dengan kasar, kehilangan kontrol dan membunuh Millie dengan keji. Eliza yang menyaksikan pembunuhan itu akhirnya mencapai batas kesabarannya. Ia sadar harus segera keluar dari tempat itu. Di sisi lain, Lem melanjutkan pestanya dengan ritual membakar barang-barang milik para staf lama. Di saat yang sama, Edward mencoba menjelaskan rencananya dengan menuangkan obat penenang ke dalam botol-botol sampahnya. Sayangnya, Finn memergokinya. Quite finished there, Ted.
Setelah perkelahian singkat, minuman itu pun mulai dibagikan. Tepat saat hitungan mundur tahun baru dimulai, Edward telah ditangkap dan diikat. Lem dan Finn bersiap untuk menjadikannya subjek percobaan berikutnya, diiringi sorak-sorai dari para pasien gila. Kemudian Eliza datang dan menemukan jam saku milik Edward. Di dalamnya ada foto Eliza. Ia langsung curiga bahwa Edward adalah mata-mata yang dikirim oleh suaminya. Terpojok, Edward akhirnya mengakui segalanya. Ia memang datang demi Eliza. Ia pertama kali melihat Eliza 6 bulan lalu saat menjadi subjek demonstrasi di kampusnya. Merasa marah melihat Eliza diperlakukan seperti tontonan, ia jatuh cinta pada saat itu juga. Namun pengakuan romantis itu terputus oleh kedatangan Finn yang menyeretnya ke ruang eksekusi. Saat Lem bersiap menyetrum Edward, Edward meminta satu permintaan terakhir. Ia ingin menunjukkan sebuah foto. Dan foto itu adalah pemicunya. Gambar tersebut membangkitkan trauma perang Lem yang terpendam, membuatnya linglung dan tak berdaya. Saat Finn akan mengambil alih eksekusi, Eliza tiba-tiba mengalami kejang mengalihkan perhatian. Edward pun menggunakan kesempatan itu untuk membebaskan diri. Di tengah kobaran api yang mulai melalap gedung, Edward dan Eliza memandu para pasien untuk menyelamatkan diri. Eliza pun juga membuka semua sel tahanan. Di sudut lain, Lem kembali terperangkap dalam ingatan kelamnya di medan perang, saat ia memberikan kematian yang damai bagi para prajurit yang sekarat, tindakan yang justru menghancurkan jiwanya. Edward pun menghampiri dan berhasil menenangkannya. Lem akhirnya berhasil diselamatkan. Namun pikirannya kini telah kosong seperti anak kecil. Edward pun mengajak Eliza untuk pergi dari sana saat itu juga. We can leave now. But I can't. Because you are sane, and I am not. I'm not saying I'm madly in love with you. Dan kemudian adegan melompat ke 3 minggu kemudian. Stoneheart Asylum telah kembali normal di bawah kepemimpinan Nyonya Pik dengan metode perawatan yang jauh lebih manusiawi. Tiba-tiba datanglah dokter dari adegan pembuka film bersama seorang pria lain. Mereka disambut oleh Arthur. Dokter itu menyerahkan surat resmi kepada Pik meminta agar pasiennya Eliza Graves dikembalikan. Nyonya Pik dengan tenang menjawab bahwa Eliza telah dibebaskan oleh seorang kolega bernama Dr. Edward. Dan di sinilah plot twist terbesar terungkap. Pria yang datang bersama dokter itu adalah suami Eliza. Dan dokter itu sendiri adalah Dr. Edward Newgate yang asli. Protagonis yang kita ikuti selama ini bukanlah seorang dokter. Ia adalah salah satu pasien gila dari kelas demonstrasi itu. Setelah menyaksikan Eliza, ia menjadi terobsesi. 6 bulan kemudian ia berhasil kabur. Ia adalah pasien Dr. Edward asli yang menderita kondisi langka bernama Pseudologia Fantastica. Seorang pembohong patologis yang sangat cerdas, tidak memiliki identitas diri yang jelas dan dianggap tidak bisa disembuhkan. Namun Nyonya Pik membantah diagnosis itu, menyatakan bahwa cinta sejati yang tumbuh antara Eliza dan Edward palsu telah menjadi obat penyembuh bagi mereka berdua. Adegan terakhir berlatar di Santa Cristina, Italia, di sebuah rumah sakit jiwa yang indah. Kita melihat Eliza dan Edward kini hidup sebagai pasangan dokter, telah mengadopsi nama baru, Dokter dan Nyonya Lem. Ya, seperti itulah, gila ya. Memang film orang gila ini. Jadi bagaimana? Pikiran Anda masih waraskah? Pada akhirnya, Stoneheart Asylum mengajarkan kita bahwa kemanusiaan adalah obatnya. Institusi yang dingin, metode yang kejam, dan label sosial hanya memperburuk keadaan. Namun, ketika seseorang diperlakukan dengan kebaikan, empati, dan diberi kesempatan untuk mencintai dan dicintai, bahkan jiwa yang dianggap paling rusak pun dapat menemukan jalan menuju kesembuhan dan kebahagiaan. Film ini adalah sebuah satir gelap yang mengingatkan kita bahwa terkadang kegilaan yang paling tulus bisa jadi lebih manusiawi daripada kewarasan yang paling kejam.
Jangan lupa untuk like dan klik tombol subscribe di bawah. Terima kasih. Saya Maman, pamit undur diri.